Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali seluruh aktivitas sepanjang hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, Sabtu 5 April 2025, hari biasa pekan keempat Prapaskah. Tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Nabi Yeremia dan nabi lain dianiaya demi Engkau. Yeremia hendak dibunuh karena membuka rencana murka-Mu terhadap bangsa yang menyimpang dari jalan yang benar. Orang berbicara terus terang, mengatakan yang benar, ia mengambil resiko bagi nyawanya. Itu sebabnya Santo Paus Yohanes Paulus II dicoba mau dibunuh, sebab ia mengikuti contoh Yesus sendiri yang tidak mundur terhadap pemerintah dan penguasa. Ia tidak mengikuti pendapat umum tentang penggunaan senjata dan kekerasan, menghalalkan penindasan demi politik. Dalam membela hidup manusia, ia melawan pengguguran karena orang cari senang tanpa pikir, apalagi tanggung jawab atas konsekuensi dan akibatnya. Bapa, Nikodemus diam-diam mengenal dan menjadi murid Yesus. Banyak unsur pada dia yang menyerupai sikap kami, orang yang bukan pahlawan iman. Mau tahu, ingin berguru, mencari kebenaran, tetapi diam-diam di waktu malam. Kami mengikuti pembicaraannya dengan Yesus dalam Injil Yohanes tentang kelahiran dari air dan roh, tentang peninggian putra manusia. Kini ia melangkah maju dalam terang, ia membela Yesus, minta supaya ia didengar, diketahui perbuatannya sebelum orang menghukum. Tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Itu jawaban penutup pembicaraan lebih lanjut. Namun Nikodemus diam, tidak menyerah, tetap memperdalam iman dan pengetahuan hingga tampil terang-terangan sewaktu Yesus dimakamkan. Bapa, menurut paham Farisi, ia disesatkan, tetapi ikut Yesus itu membebaskan. Dunia itu punya aturan nilai tersendiri yang digunakan untuk menjaga kelangsungan tata hidupnya. Dunia tertutup, tak mengerti dan tak peduli akan engkau. Pandangan gelap, sempit, tanpa cakrawala keluasanmu dan keabadian, sebab engkau yang benar menakutkan. Yang tidak mau mereka lihat dianggap tidak ada. Seorang bekas ateis, C.S. Lewis, setelah menjadi Kristen, mengakui bahwa meskipun pada lahirnya ia dulu menolak paham tentang engkau, sebagai seorang anti Tuhan, kadang-kadang dalam hati ia khawatir kalau gereja dan umat gereja dengan nilai-nilai agama itu benar, sebab semua begitu masuk akal dan membawa pada yang baik. Waktu ia sudah ikut Yesus, ia merasa dibebaskan dari keraguan. Ia lalu dapat menelanjangi paham-paham palsu, menguatkan orang beriman dengan memikirkan setiap kenyataan agama secara manusiawi, nalar, dan injili jelas. Yang ikut nilai-nilai dunia bersuara besar, itu disebabkan karena ia tidak pasti. Yang sudah pasti atas dasar iman, ia diam namun percaya dan mengikuti Yesus dan kebenarannya. Bapa, sumber pengharapan, barang siapa berharap padamu tak akan dipermalukan. Kami mohon semoga kami dapat mengerti bahwa dalam penderitaan dan penghinaan, Engkau tetaplah Allah kami yang murah hati dan setia akan janji-Mu.
Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.